Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Rajo, kawan-kawan Rajo Studio. Kembali lagi bersama saya Dewi Sadita Winanda dalam acara Podcast Quiz. Nah, di episode kali ini kami kedatangan salah satu narasumber yang akan memberikan informasi kepada teman-teman Kak Rajo semua mengenai PPDB. Langsung saja telah hadir bersama kita narasumber kita hari ini, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Bukit Tinggi, Ibu Murnita SPD MPP. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat Bu? Alhamdulillah. Baik. Baik Bu. Jadi beberapa sekolah akhir-akhir ini kan Bu sudah selesai ujian. Dimana kalau sudah selesai ujian pasti adanya penerimaan murid baru. Nah kalau untuk di SMA 2 sendiri Bu, PPDB-nya sudah kapan mulai dibuka Bu? Ya. Untuk SMA 2 Bukit Tinggi kita serentak untuk Sumatera Barat karena di aturan Sumatera Barat PPDB itu sudah kita mulai dari tanggal 12 kemarin, 12 Juni. Kalau dimulai tanggal 12 Juni, berapa rentang waktunya itu Bu? Rentang waktunya, kalau PPDB ada 3 rentang waktu karena ada 3 jalur. Jadi kan kita yang pertama tanggal 12 sampai 18 Juni, 12 Juni sampai 18 Juni itu PPDB jalur afirmasi dan pembinaan orang tua. Afirmasi dan orang tua. Kemudian tanggal 19 sampai tanggal 25 Juni PPDB jalur prestasi, nah akademik dan akademik. Di tanggal 26 sampai 2 Juli PPDB jalur zonasi. PPDB jalur zonasi. Baik Ibu, selanjutnya kira-kira ada perbedaan jumlah kuota nggak Bu dengan PPDB tahun sekarang dengan tahun kemarin? Nggak sama, kita sama-sama menerima untuk 10 rombel. 10 Kita tetap yang tamat 10 rombel, kita terima 10 rombel. 10 rombel, satu rombel kira-kira berapa? 36, cuma kita prediksi nanti di rombel kita yang 10 itu perkiraan siswa yang tinggal berapa, kemudian siswa inklusinya kan langsung kita keluarkan kuotanya. Jadi ada 5 siswa inklusi, nah 5 itu kita kurangi kuotanya. Langsung jadi anak inklusi itu tidak melalui proses PPDB online, tapi langsung diakomodir di sekolah langsung. Nah itu berarti ada beberapa siswa yang nggak ada kuotanya di PPDB ya Bu kayak yang tadi. Iya. Baik Ibu, maksudnya apa saja nih Bu aturan yang harus dipersiapkan oleh teman-teman untuk mengikuti PPDB kali ini? Yang aturannya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sulit. Karena pada dasarnya kalau mereka tamatan tahun sekarang, mereka sudah dibuatkan akun PPDB-nya oleh sekolahnya masing-masing, sekolah asalnya di SMP itu. Nah, jadi mereka login lewat akun itu, jadi login saja. Kemudian kalau mereka misalnya masuk jalur pembinaan orang tua, maka persiapkanlah kakak dengan surat SK pindah orang tuanya itu. Nah, kalau ternyata mereka masuknya jalur afirmasi, mereka siapkan kakak dengan kartu kitnya atau BKH kan. Nah, kalau mereka masuk jalur zonasi, nah mereka tinggal klik aja. Nah, mereka tinggal klik saja. Ya. Berarti ada beberapa, berarti kalau berbeda jalur juga berbeda ya Bu, kalau gabungan untuk berkas-berkas gitu kan. Baik Bu, setiap anak ada maksimal jalur nggak Bu yang harus mereka siapkan? Ada. Jadi itu yang perlu dipahami oleh tamatan SMP. Kalau masing-masing mereka punya 2 kesempatan. Misalnya siswa A mencoba masuk jalur afirmasi atau perbinaan orang tua misalnya, maka tidak boleh lagi ke jalur prestasi karena yang disediakan itu 2 jalur itu zonasi, afirmasi atau perbinaan orang tua dengan zonasi atau jalur prestasi dengan zonasi. Jadi zonasi itu wajib gitu. Jadi kalau misalnya mereka ambil zonasi dengan prestasi nggak bisa. Jadi afirmasi dengan zonasi atau prestasi dengan zonasi. Pokoknya 2, maksimal 2. Berarti kalau seandainya jalurnya dia berdua itu sekolahnya boleh berbeda kan Bu? Boleh. Cuma yang penting dipahami seperti ini. Kalau jalur prestasi itu kan tidak ada artinya ketentuan harus yang PKK tinggi, kan tidak harus seperti itu. Nah, jadi artinya siswa dari 2 tinggi harus artinya bisa untuk memilih. Cuma harus hati-hati gitu kan.
karena harus lihat situasi kira-kira seperti apa prestasi yang dimiliki. Tapi kalau untuk jalur afirmasi itu kan yang punya PKH, KIP itu memang khusus untuk berkakak bukti tinggi, kalau bukti tinggi. Kalau akam ya akam, bukan kalau sebelumnya kan boleh anak berbukti tinggi ambil jalur afirmasi bukti tinggi boleh. Kalau sekarang tidak, afirmasi di dalam zonasi, artinya afirmasi di dalam wilayah itu sendiri, tidak boleh keluar. Tapi bebas nih, misalnya sekarang ada 5 sekolah, dimanapun siswa afirmasi itu, dia berhak di sekolah mana saja. Nah, tapi tetap yang di wilayah ini. Kalau untuk anak PIP bagaimana sekarang? Ya, itu yang PIP yang KIP itu sama PKH itu. Jadi mereka ambil di dalam wilayahnya. Ya. Berarti nggak boleh keluar dari Nggak boleh keluar wilayah. Kira-kira Ibu, kan banyak Ibu anak SMA 2 yang ingin masuk. Berapa sih gelombang PPDB pada tahun ini Bu yang tersedia untuk adik-adik tahun kali ini? Kuotanya Dan juga gelombangnya begitu. yang 3 tadi. Yang tadi. Yang 3 tadi. Boleh ikut 2 tadi. Apakah Anda nanti di afirmasi, kemudian zonasi atau prestasi atau zonasi, cuma 2. Cuma 2. Berarti cuma 1 kali jalan dan Bu nggak ada gelombang Nggak ada lagi. Artinya setelah selesai zonasi akan ada nanti PPDB tahap 2 lah. Hanya 1 tahap 1 saja. Dan baiklah Ibu, kira-kira bagaimana Bu cara bagi teman-teman nanti untuk mendaftar lewat PPDB online Bu? Sebenarnya PPDB online kan mungkin ada kesusahan bagi teman-teman yang masih ini. Ya. Untuk PPDB online seperti tadi, kalau mereka tamat tahun sekarang, mereka sudah punya akun. Nah, akun dibuat oleh di SMP dan itu sudah disosialisasikan kepada mereka. Mereka login dengan akun masing-masing. Kalau mereka tahu tamat kemarin, kemudian masuk misalnya sekolah apa, misalnya mereka tidak lanjut, mereka berhenti, sekarang mereka ingin masuk, berarti mereka bukan tamat tahun sekarang, maka dibantu oleh operator di sekolah mana saja untuk membuat akun. Misalnya mereka datang ke SMA 2, kita bantu untuk membuat akun PPDB untuk yang tamat tahun kemarin. Nah, seperti itulah. Lalu mereka, kalau seandainya mereka ragu untuk login sendiri atau ragu misalnya mereka masuk ke akun PPDB itu, mereka boleh datang ke sekolah dan dibantu loh. Artinya bukan dibantu mendaftarkan, tapi diarahkan, diberi petunjuk untuk mereka melakukan login itu. Tapi tambahan sekarang, mereka harus mempersiapkan foto rumah, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, di jalur manapun. Jalur afirmasi, zonasi, prestasi, partai, foto rumah itu tambahannya dari tahun yang kemarin yang ada foto rumah itu. Ada sedikit perubahan ya Bu? Ya, sedikit penambahan. Kalau seandainya Bu, ada teman kita mendaftarkan Bu, dia datang ke SMA 2, terus dimasukkannya juga sama SMA 2 dengan sekolah lain, itu boleh kan Bu? Enggak ya lagi seperti itu. Nah, dan milihnya memang kita nggak bisa masuk ke sekolah lain lagi karena udah diatur dengan zona itu. Kalau kita zonasi misalnya belakang kalau ambil SMA 3 nggak bisa kan, karena memang zonanya SMA 2. Mereka tinggalnya nanti di Tibuale, ambil SMA 2 juga nggak bisa karena zonanya di SMA 3. Nah, untuk zonasi itu memang zonanya saja yang bisa diakomodir, zona lain nggak bisa. Baik. Kecuali yang irisan, misalnya irisan taruh lipo, irisannya 3 itu. Mereka ke SMA 1 bisa milih, ke SMA 3 bisa milih, ke SMA 2 bisa milih, tergantung mana yang dekatnya nanti. Berarti tergantung zonasi juga ya. Kalau zonasi tunggal, ya tunggal aja udah bisa. Kalau zonasinya irisan tuh ke mana lebih dekat? Iya. Baiklah Bu, kira-kira apa sih Bu persiapan yang sudah disiapkan oleh pihak SMA 2 untuk menghadapi PPDB Bu? Karena PPDB-nya udah berlangsung, nah, kita udah buat satu ruang pendaftaran. Nah, di sana operatornya standby. Nah, kemudian kita ada di dalamnya juga pusat informasi, hal-hal yang tidak dipahami bisa ditanya pada pusat informasi. Nah, kalau tidak bisa artinya ragu untuk login, dibantu oleh operator. Nah, udah selesai. Kemudian sekarang udah tahap daftar ulang. Daftar ulang itu ada yang sudah kelengkapannya sudah. Artinya yang dibutuh, mereka isi formulir pendaftaran. Setelah itu mereka diberikan tata tertib, dibaca, kalau setuju dan tangan. Kemudian mereka diarahkan ke labor TIK mengisi dapodik.
karena mereka langsung masuk dapodik. Kemudian terakhir mereka ngisi kartu perpustakaan untuk membuat kartu perpustakaan SMA 2 karena kita insya Allah sampai kita akan kita digitalisasi sebetulnya. Nah, jadi udah sampai ke sana. Kemudian selesai mereka mendaftar, udah melewati pos-pos beberapa pos, mereka kembali ke pos 1 menyerahkan semua berkas. Baik Ibu, terima kasih Bu sudah berbagi dengan kita dan juga teman-teman yang ingin masuk SMA 2. Silakan, karena SMA 2 terbuka untuk teman-teman semua untuk menggapai cita-cita teman-teman. Baik Ibu, terima kasih Bu sudah datang di podcast kami. Semoga informasi Ibu berikan dapat menjadi pengetahuan bagi teman-teman dan jadi informasi tambahan bagi kita semua. Ya, sama-sama. Baik teman-teman, sampai sini dulu episode podcast kali ini. Saya Dewi Sarita Menyada pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.